Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu sugi kristologi, penebusan dosa adalah kurang ajar. Sugi kristologi ini adalah seorang apologet Islam yang punya channel Akal Sehat. Dia seringkali mengutip ayat-ayat Alkitab dan menafsirkan sendiri seperti itu. Padahal Alkitab sendiri mencatat orang-orang seperti ini memang seperti yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 18 yang bunyinya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi sugi kristologi ini adalah orang di luar Kristen yang belum percaya Yesus. Dan ayat ini mengatakan bahwa bagi orang-orang seperti ini adalah kebodohan bagi pemberitaan tentang salib Kristus. Bagi mereka adalah sebuah kebodohan. Itulah sebabnya mereka mencoba untuk mengutip ayat Alkitab dan menafsirnya sendiri, sehingga seolah-olah Alkitab itu adalah suatu berita yang bodoh gitu. Nah, oleh karena itu mari kita saksikan sanggahan dari salah satu saudara seiman terhadap apa yang dikatakan oleh sugi kristologi berikut ini. Hari ini kita akan membahas lagi tentang Pak Sugi yang terlalu pintar seperti keledai dan ulama tertinggi di dunia seperti bayi kecil. Ayo kita mulai dengan salah satu video beliau. Tapi di sini liciknya dia tidak membawa konsep penebusan dosa itu pada posisi yang sama. Coba kalau kita letakkan konsep penebusan dosa ini, kita ilustrasikan di pengadilan dunia. Ini bukan cuma kurang ajar, bukan cuma konyol, tapi idiot. Kenapa saya katakan idiot? Coba, ketika ada seorang penjahat, seorang koruptor, ya, seorang perampok, seorang penjina di bawah pengadilan, lalu kata hakim, sudah tenang saja, ya, dosamu, kejahatanmu akan ditebus oleh anakku dengan cara aku bunuh anakku. Saya benar-benar suka kata-kata dari Anda, Pak Sugi yang pintar, yaitu kata-kata idiot. Seharusnya Anda duduk, minum kopi, lalu tarik nafas yang panjang dan mikir dulu, yaitu apakah Anda akan menjadi idiot atau enggak di dalam mata penonton. Hal itu saya biarkan saja kepada penonton untuk memutuskan. Saya hanya ingin meluruskan keliruan dan kebohongan dari Anda. Seperti saya selalu bilang, Pak Sugi, masalahnya adalah Anda sangat pintar untuk pahami Alkitab. Menurut Pak Sugi, Yesus menjadi penebus dosa itu hal yang paling idiot. Beliau mencoba kasih contoh, yaitu
ada yang penjahat atau pembunuh. Tapi hakim bilang, yaitu gak perlu khawatir karena anak saya akan mati untuk dosamu. Pak Sugi, pindarannya Anda benar-benar luar biasa. Sebenarnya Anda coba melakukan apa? Anda tanpa berpikir mencoba menyamakan Tuhan dengan manusia. Tuhan punya hak dan kekuatan sepenuhnya untuk menghapus dosa dari siapapun. Dan terserah Tuhan dong Pak Sugi, yaitu mau pakai cara apa. Jika Tuhan tidak memiliki hak istimewa seperti ini, itu artinya Tuhan dan manusia akan sama dong. Tidak ada bedanya. Semoga Anda paham ya Sugi. Yesus itu bukan manusia biasa seperti saya atau Anda. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk penebus dosa manusia. Orang perlu otak yang berisi dan bersih untuk pahami makna tentang ini. Saya yakin banget umat Islam akan bilang, yaitu Tuhan kan bisa hapus dosa manusia tanpa menjadi manusia dan mati. Jawabannya adalah sederhana. Allah Anda saja menghapus dosa manusia hanya gara-gara cium batu yang berada di Ka'bah. Itu kan hanya batu Pak Sugi dan umat Islam. Ketika kita bicarakan tentang Yesus, Yesus itu bukan batu atau pohon atau bukan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Semua saudara dan saudariku, penebus dosa itu artinya apa? Izin untuk melakukan dosa yang bebas? Tentu bukan. Karena itu, tadi saya bilang, Pak Sugi hanya orang-orang yang punya otak yang berisi dan bersih akan paham tentang ini. Jika kita belajar tentang Alkitab, umat manusia jatuh di dalam dosa setelah Adam dan Hawa melakukan dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dosa-dosa itu akan dihapuskan untuk selamanya. Yang kedua, Tuhan kasih kesempatan yang besar untuk semua manusia, yaitu kesempatan untuk mendapat pengampunan dari dosa-dosa yang sudah pernah melakukan. Contohnya, saya adalah seorang pembunuh, tapi saya bertemu dengan ajaran Yesus. Lalu saya minta ampunan dari Tuhan, dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Apa yang akan terjadi? Tuhan akan menghapus semua dosa-dosaku yang sudah saya melakukan. Tapi itu bukan izin bebas untuk melakukan dosa lagi. Jika saya hidup dalam Yesus dan ikuti ajaran Yesus, saya bisa bilang 100%, yaitu saya akan masuk ke surga. Yang ketiga, ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan sudah buka pintu surga untuk semua umat manusia. Dan siapapun terima Yesus dan hidup sesuai ajaran Yesus, maka dia pasti akan masuk ke surga. Ini sama sekali tidak seperti ocehan Anda, yaitu anak hakim mati, bla bla bla, atau untuk dosa pembunuh atau pencuri. Semoga Anda paham ya Pak Sugi. Ya, kalau konsep penebusan dosa ini dijalankan, ya, maka dunia bukan semakin baik tapi semakin parah. Kenapa saya katakan begitu? Seperti contoh seperti ini, ada seorang perampok ataupun seorang pengedar narkoba. Dia punya dekengan nih, ya, sehingga setiap kejahatannya itu dilindungi oleh dia. Begitu masuk penjara dia tebus.
Akhirnya dia bebas. Apakah penjahat ini akan jera terhadap perbuatan jahatnya? Tidak, malah semakin merajalela. Ya. Jadi kalau di dalam Islam, manusia itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, disinilah pindaran Anda keluar lagi. Pak Sugi. Seperti tadi saya jelaskan, pengampunan dosa itu bukan izin untuk bebas melakukan dosa. Tapi saya sudah jelaskan panjang lebar tentang itu. Yaitu, dosa akan hapuskan dosa yang sudah melakukan. Bukan kasih izin bebas untuk melakukan dosa lagi, bukan. Mohon maaf Pak Sugi, di dalam Islam manusia itu tidak akan balas sesuai dengan perbuatannya. Jangan bilang ya saya menghina agama ya Pak. Ini adalah kata-kata dari Nabi besar Anda, yaitu Pak Muhammad, dan Allah yang Maha Adil. Coba Anda lihat layar ini. Apakah Anda baca? Jika Anda tidak mau berbuat dosa, Allah Anda akan menggantikan Anda dengan orang-orang yang suka banget untuk melakukan dosa. Yesus mati di kayu salib untuk hapus dosa-dosa yang sudah melakukan, bukan kasih izin bebas untuk melakukan dosa. Tapi sepertinya Allah Anda kasih izin bebas untuk melakukan dosa. Apakah Anda lihat apa yang berkata oleh Muhammad? Semoga Anda paham ya Pak Sugi. Kelihatan banget Pak Sugi, yaitu Anda tidak pernah baca buku-buku agama Anda ya. Siapa yang lebih tahu rencana Allah? Anda atau Nabi Anda ya Pak Sugi? Menurut Nabi besar Anda, yaitu Pak Muhammad, Anda mau ke surga atau neraka itu bukan tergantung amal baik dan buruk. Allah Anda sudah tulis apakah Anda harus ke surga atau neraka sebelum Anda lahir. Malaikat Allah akan tulis Anda mau ke mana sebelum Anda lahir. Bukan cuma tulis, tapi tulis lalu gulung kertas itu dan kunci. Dan tidak akan mengubah itu. Allah Anda tidak peduli amal baiknya Anda terlalu banyak atau kecil daripada amal buruk atau apapun itu. Allah akan adili Anda sesuai apa yang malaikat tulis sebelum Anda lahir. Semoga Anda paham ya Pak Sugi. Kami ingin informasikan kembali bahwa kami bikin video atau jawaban bukan untuk menjelekin atau melecehkan orang-orang Islam. Tujuan kami adalah meluruskan kebohongan dari para ustadz dan ustazah tentang Alkitab. Dan juga menunjukkan bahwa sebenarnya ada apa di dalam buku-buku agama Islam. Nah, saudaraku, kita sudah mendengar penjelasan atau pemaparan dari beliau untuk menyangga si Sugi ini ya. Nah, kalau si Sugi ini mau jujur, ya, kalau dia mau berkaca dan jujur pada diri sendiri, penebusan dosa itu bukan baru berlaku pada zaman Yesus, tetapi jauh sebelumnya, ya, di mana di dalam Imamat pasal 7 ayatnya yang ke-32 dikatakan di sana, itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan. Jadi dari ayat ini ada 3 hal penting. Yang pertama adalah
korban penghapus dosa. Jadi kalau orang Israel itu buat dosa, maka mereka seharusnya dihukum mati. Tetapi supaya mereka tidak mati, maka mereka mengambil hewan, entah itu domba, kambing ataupun lembu, sapi, dan dikorbankan, lalu darahnya diambil dan dipercikkan kepada orang itu, tanda dosanya sudah diampuni atau dihapus. Sehingga mereka tidak mati dan hewan itu akan dibakar sebagai korban api-apian bagi Yahweh Elohim. Dan di situ kalau mereka berbuat salah, maka hal yang sama, yaitu mereka korbankan binatang dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan juga korban keselamatan. Supaya mereka selamat, ya mereka harus lakukan itu. Jadi tidak ada hal yang baru gitu loh. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, ya, khususnya mulai dari kitab Imamat sampai kepada Maleakhi, bahkan sebagian daripada kitab Keluaran yang mengatur tentang korban penghapus dosa dan korban penebus salah dan korban keselamatan ini merupakan gambaran bagi korban yang sesungguhnya. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Itu loh. Jadi ini penggenapannya waktu Yesus datang mengorbankan dirinya. Jadi itu hanya gambaran saja. Itulah sebabnya saudaraku, seringkali saya katakan bahwa para apologet muslim ini so tahu gitu. Padahal di dalam kitab sucinya sendiri tidak pernah satu ayat pun di dalam Al-Quran itu mencatat bahwa orang Islam ini disebut sebagai ahli kitab. Yang disebut ahli kitab hanya 3 golongan, yaitu orang Yahudi, yang kedua adalah orang Nasrani, dan yang ketiga adalah orang Quraisy. Nah, orang Nasrani ini, orang Islam mengatakan bahwa itu orang Kristen. Jadi yang disebut sebagai ahli kitab adalah Yahudi, Kristen, dan Quraisy. Jadi mereka lah yang berhak untuk menafsir. Kalau Anda sebagai apologet Islam itu tidak punya hak karena Anda bukan ahli. Maka dikatakan di dalam kitab Anda bahwa kalau kepada Nabi Anda bahwa ketika Nabi Anda ragu, maka dia bertanya kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang Yahudi, orang Nasrani atau yang Anda katakan sebagai orang Kristen, dan orang Quraisy. Jadi Anda tidak boleh menafsir seenak udel. Nah, itulah sebabnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, yang Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Nah, sugi kristologi ini kan tidak punya Roh Kudus. Bagaimana mungkin dia bisa menafsir Alkitab? Padahal di sini dikatakan oleh dorongan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Suci itu yang mendorong seseorang untuk berbicara atas nama Elohim. Lah sugi kamu ini siapa? Kamu ndak punya Roh Kudus. Kamu ndak kenal yang namanya Roh Kudus. Bagaimana mungkin kamu menafsirkan Alkitab seenak udel gitu loh. Ya, nah ini. Jadi betul lah apa kata kawan tadi. Bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video
ini kiranya bermanfaat bagi saudara. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan komen di kolom komentar, karena saya setiap saat setia untuk menjawab komentar Anda apapun itu komentarnya. Kemudian share kepada keluarga saudara, teman saudara yang mungkin belum mendengar tentang hal ini, supaya mereka juga bisa mengetahui informasi tentang kebenaran. Selanjutnya jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Kemudian Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan Shalom Elohim. Haleluya.